Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kalsel TV. Apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Kalsel TV. Sebuah informasi dan publikasi akan kami sampaikan terkait dengan program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali membagikan bantuan sarana produksi kepada para petani. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali membagikan bantuan sarana produksi kepada para petani. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Subarkah, Kamis 14 September. Imam menyampaikan bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalsel kepada para petani di 3 kabupaten kota di Kalimantan Selatan berupa 3 buah unit kendaraan roda 3 untuk 3 untuk kelancaran dalam membajak sawah serta memanen padi di musim kemarau. Adapun ia menerima bantuan tersebut yakni 2 kelompok tani dan 1 kelembagaan ekonomi petani atau KEP di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kota Baru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa pada hari ini kita melakukan penyerahan bantuan terkait dengan sarana pasca panen dan untuk sarana kelembagaan ekonomi petani, dan untuk sarana pasca panen kita ada 2 kelompok yang kita bantu. Yang pertama dari Kelurahan Bangkal, Kota Banjarbaru, dan yang kedua adalah dari Astambul ya, Kabupaten Banjar. Kemudian untuk yang KEP itu dari Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Imam menambahkan bantuan tersebut merupakan agenda tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Proyek pekerjaan pembangunan fasilitas olahraga jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS di Kalimantan Selatan sudah hampir rampung. Proyek pekerjaan pembangunan fasilitas olahraga jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS di Kalimantan Selatan sudah hampir rampung. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah kepada sejumlah wartawan pada Kamis 14 September 2023. Hermansyah menjelaskan jelang pelaksanaan POMNAS di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada bulan November 2023 mendatang. Untuk tempat pelaksana beberapa cabang olahraga yang saat ini telah diperbaiki sudah masuk tahapan penyelesaian. Salah satunya pada lapangan tenis di Jalan Dharma Praja Kota Banjarmasin yang nantinya akan digunakan pada saat POMNAS tersebut berlangsung. Begitu juga untuk lapangan menembak, atletik, serta lainnya. Alhamdulillah ya, kita ini sudah karena kita tinggal beberapa bulan lagi kan pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS yang tuan rumahnya Kalimantan Selatan di bulan November nanti. Tentu kita untuk persiapan venue ini harus kita harus benar-benar kita siapkan karena ini menyangkut tempat pertandingan. Dan alhamdulillah dari inventarisasi kami beberapa venue yang sedang dalam proses perbaikan ini sudah mendekati akhir lah. Ada beberapa contoh misalnya lapangan tenis dan Praja, mudah-mudahan ini bisa kita gunakan di November. Kemudian kita membangun gelora ya, gelanggang olahraga GOR. Gelanggang olahraga ini sudah di atas 50%. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti pada saat pembukaan POMNAS ini bisa sudah kita gunakan. Rencananya yang di tanggal 14 November di 2023 ini. Nah, kemudian lagi venue-venue lain, ada venue menembak, kemudian venue-venue lain yang sedang dalam persiapan ini juga sudah mendekati akhir lah. Termasuk lapangan atletik. Nah, lapangan atletik di lapangan Lampung Mangkurat. Nah, ini juga sudah mendekati akhir. Mudah-mudahan bisa semua di bulan November semua sudah siap. Nah, itu yang memang menjadi target kita. Dan terkait kegiatan-kegiatan lain ya terkait acara dan sebagainya itu sudah kita siapkan juga. Nah, oleh karena itu pemerintah provinsi ini benar-benar menyiapkannya dengan baik dan kami sudah siap menyambut kedatangan
duta-duta olahraga mahasiswa di Kalimantan. Sedangkan untuk pembangunan gelanggang olahraga di Banjarbaru, saat ini sudah memasuki tahap pekerjaan di atas 50%. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut dan Pulau Kalimantan akan dilanjutkan mulai tahun 2024 menggunakan dana APBD provinsi dan kabupaten setempat dengan total 500 miliar rupiah. Pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut dan Pulau Kalimantan akan dilanjutkan mulai tahun 2024 menggunakan dana APBD provinsi dan kabupaten setempat dengan total 500 miliar rupiah. Kepada Abdi Persada FM belum lama tadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Arya Dinor mengatakan, program tersebut akan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan rencana APBD untuk tahun mendatang. Terkait berapa lama anggaran daerah akan digunakan, Apriyadi berharap tahun 2025 akan ada inisiatif dari pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran sesuai yang dibutuhkan. Momentumnya kan 2024 masing-masing daerah provinsi sudah mulai menyusun RAPBD dan momentum ini kami kita lakukan secara cepat ya, jangan sampai nanti terlambat dalam penyusunan APBD dan ada upaya-upaya percepatan yang kami lakukan sehingga penyusunan APBD sesuai dengan waktu penyusunan APBD kita. Nah itu nanti benar lah Pak, selama 5 tahun lah Pak, berarti Pak anggaran itu Pak akan ini sekedar perencanaan kita ya, ketika memang kucuran dana dari APBN belum bisa masuk ya. Tapi kami berharap kami memulai ini 2024 dan terus berjuang agar dana APBN juga bisa masuk di 2025 atau 2026. Dan kami juga akan berencana membuat skema pendanaan multi project ya 5 tahun ke depan, mungkin startnya di 2026 ya, 2026 dan sampai 2030 misalnya, 4 atau 5 tahun, dan ini skema opsional. Aryadi menambahkan jika anggaran pusat sudah benar-benar dicairkan, pihaknya akan menggunakan anggaran itu dengan skema multi-year selama 5 tahun. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Pemirsa Kalsel TV, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera menyelesaikan proyek pembangunan jalan tembus Kelampaian Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera menyelesaikan proyek pembangunan jalan tembus Kelampaian Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Hal ini disampaikan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Azan Syariful Buas kepada Abdi Persada FM belum lama tadi. Azan menyampaikan pengerjaan proyek pembangunan jalan tembus menuju Kubah Datu Kelampaian ini setidaknya tinggal menyisakan 2 km lagi untuk diselesaikan. Bahkan tahun ini pihaknya menganggarkan 10 miliar rupiah melalui APBD perubahan, sehingga diharapkan jalur lintas alternatif tersebut dapat jangka beberapa bulan hingga Desember 2023 bisa segera diselesaikan. Kita usahakan bisa tuntas karena kita akan dapat tambahan lagi anggaran di perubahan ini untuk benar-benar sampai tuntas di lokasi parkiran Kubah Kelampaian. berapa Pak itu Pak? Di perubahan ini kita anggarkan tambahan 10 miliar karena hasil dari perhitungan kemarin di anggaran murni itu belum sampai ke titik parkir. Menyisakan berapa lagi Pak itu Pak selesai? Berapa kilo? Ya sekitar 2 kiloan lah. 2 kiloan. Azam menambahkan jalan alternatif menuju makam Datu Kelampaian itu secara keseluruhan mencapai 5,2 km dengan melewati 6 desa di Kabupaten Banjar. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami dalam program Kalsel TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah, wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Rasulullah bersabda, haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Karena itu, orang yang menabung untuk ibadah haji berarti dia telah memantapkan dirinya berjalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja, mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur Edikes Axel aja, aman kan? Perlu uang tunai tapi nggak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja, nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile banking Axel by Bank Kalsel. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Apa nih? Pindah menggitar bener. AC-nya kakak dinginan. AC-nya kakak dinginan. Dingin ya, mati dulu. Mati. Ya kan apa-apa lah. Tapi kayaknya masuk akal juga. Bang biasanya tuh kita menggertak aja ya loh. Ancam-ancam gitu. Supaya ikan bayar cepat tuh nah. Iya, betul. Harus tapi dipikirkan. Oh iya, kalau nelpon kan tinggal kada gua angkat. Iya. Misalkan yang WA tinggal kalau bisa dibalas. Kamu WA kan dibalas sih lo. 1, 2, 3, action. Ampun, duit kami sudah habis bang. Habis bagasan apa dan? main slot. Kalah semalam bang. Habis 2 juta. Aduh. Ampun. Enggak nembak kakek Zeus. Benernya enggak tembaknya? Meninggal. Makanya kalian jangan utang terus. Kalau utang dibayar. Udah capek kali ini betul. Ada juga yang sini pernah lah yang ada pas ke dapur lo tiba-tiba kadingat anak bapak nah. Pernah lah. Nah aku pernah juga gitu, aku ke dapur lo. Seharusnya aku nih membuka kulkas lo, ini malah terbuka aib keluarga. Mengawali aktivitas pagi hari Anda, kami sajikan program Duta Pagi yang menghadirkan sejumlah informasi teraktual se-Kalimantan Selatan. Kasus arisan online fiktif yang pelakunya Rizky Amalia Solihin sudah memasuki Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Komisi Gabungan 1 dan 3 DPRD Banjarbaru Senin kemarin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi titik tambang batu bara ilegal dan galian C. Hasilnya anggota Dewan mendapati maraknya aktivitas galian C maupun pertambangan batu bara di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin mengimbau agar para pedagang obat segera menarik atau tak memperjualbelikan obat sirup yang mengandung etilen glikol. Dan hancur lalu dan Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Duta Pagi yang hadir setiap Selasa hingga Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di Duta TV. Terpercaya dan menginspirasi.
Rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat selesai pada tahun 2023. Rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat selesai pada tahun 2023. Hal itu disampaikan Kepala Badan Riset Inovasi Daerah Brida Kalsel Muhammad Amin kepada wartawan baru-baru tadi. Amin menjelaskan saat ini inovasi sedang digalakan di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan Perda tentang inovasi daerah ini diperlukan sebagai payung hukum bagi semua inovasi yang dilakukan di Kalsel agar inovasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Rencana pembentukan atau pembuatan Perda inovasi daerah. Nah, jadi secara umum Perda ini disepakati untuk dilanjutkan, dibuat. Gitu kan. Ini merupakan Perda inisiatif dari DPRD. Kemudian kita sebagai OPD atau SKPD yang membidangi inovasi ini akan mensupport, mendukung supaya Perda ini bisa selesai di tahun ini. Nah, intinya adalah bahwa inovasi daerah itu sekarang sedang digalakkan baik di tingkat pusat maupun di hampir seluruh provinsi atau kabupaten kota di Indonesia. Makanya sekarang ada. Ditambahkan Amin, dalam Perda inovasi daerah ini nantinya akan diatur bahwa sebuah SKPD lingkup Pemprov Kalsel wajib untuk melakukan minimal 1 inovasi setiap tahun. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang selama ini dikelola secara manual oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan berbenah ke dalam sistem digital. Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang selama ini dikelola secara manual oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan berbenah ke dalam sistem digital. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembendaraan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Selatan Idris kepada Abdi Persada FM Jumat 15 September 2023. Idris menjelaskan berbenahnya ke sistem digital melihat provinsi lain sudah menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D dengan cara mudah ke dalam jejaring aplikasi di internet. Maka pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan menjalankan kebijakan ini seperti yang dilaksanakan Jawa Timur. Tentu ini merupakan inovasi agar SKPD lain bisa lebih leluasa mengakses layanan ini. Terkesan manual, ini diupayakan untuk mengarah ke digital karena kita berkaca kepada provinsi lain yang sudah lebih bagus dari kita, contohnya Provinsi Jawa Timur. Kami juga merasa iri terhadap apa yang sudah dicapai oleh Provinsi Kalimantan dalam rangka penatausahaannya. Nah, malah di sana kan sekarang istilahnya paperless lah, digitalisasinya luar biasa. Jadi SKPD tidak perlu lagi ke BPKAD untuk pengurusan penerbitan SP2D, cukup dengan masuk ke aplikasi yang sudah ditentukan. Idris berharap hadirnya SP2D secara digital mampu mengoptimalkan pelayanan seiring aplikasi ini sudah dimiliki pihaknya dan tinggal melakukan peningkatan dari sumber daya manusianya serta efektivitas perangkatnya. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Pemirsa Kalsel TV, penanggulangan bencana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut liputan dari tim MC Kominfo Kalimantan Selatan. Ini ada selangnya di sini. Airnya ini bisa dikasih air mineral bisa, yang bawa peril. Tapi kalau nggak ada, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan berupa alat oksigen konsentrat yang merupakan alat yang bisa dapat menghasilkan oksigen secara alami yang diambil dari udara yang alam bebas, dan hari ini diserahkan oleh UPT Krisis Kesehatan dan Epidemik Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kami berharap dengan adanya alat ini nantinya dapat digunakan secara efektif oleh kawan-kawan yang memang berada di lapangan, khusus pada saat ini penanganan Satgas Karhutla, penanganan Karhutla
yang bisa dapat membantu jika ada kawan-kawan mungkin yang kelelahan atau ya katakanlah napasnya perlu bantuan oksigen, itu dapat dilakukan secara langsung. Dan kami juga pada hari ini juga menyerahkan peralatan dari BNPB berupa peralatan APD. Nah, alat ini juga berguna bagi kawan-kawan di lapangan untuk memadamkan api, karena peralatan ini memang peralatan yang memang bermanfaat untuk menjaga kawan-kawan dalam hal kebakaran hutan dan lahan. Ketika menangani kebakaran hutan dan lahan, tubuh mereka bisa diamankan dengan peralatan APD ini. Bantuan yang disebut dengan oksigen konsentrat ini adalah dari pusat krisis memberikan kepada UPTD krisis kesehatan, kemudian di UPTD menghibahkan barang ini kepada BNPB Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kegunaan daripada alat ini adalah itu dapat memberikan oksigen kepada kita yang mengalami sesak nafas pada saat melaksanakan tugas. Jadi oksigen konsentrat membantu, jadi kalau ada seseorang akibat daripada asap tersebut, oksigen di dalam tubuhnya menurun, otomatis sesak, dan alat ini bisa digunakan. Dan keuntungan dari alat ini di mana bisa dibawa kemana-mana, kemudian asal ada colokan listriknya saja alat ini bisa digunakan, seperti itu. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan pihaknya terus mengoptimalkan promosi investasi di Kalsel dengan berbagai cara. Tujuannya agar para investor mau menanamkan modalnya di Badua. Alhamdulillah untuk realisasi investasi di triwulan kedua ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari laporan yang kami terima, untuk realisasi di triwulan 2 ini sebesar 4,65 T. Totalnya dari Januari sampai dengan akhir Juli sudah mencapai di angka 8 triliun lebih. Nah, kalau kita lihat ini trennya sangat bagus karena untuk target nasional dan target RPJMD ini sudah mencapai angka di atas 50%. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari capaian di RPJMD Provinsi Kalsel, ini capaiannya sudah kurang lebih sekitar hampir 70% dan masih menyisakan 1 semester atau 2 triwulan, dan kita yakin insya Allah kita optimis bahwa target yang telah ditetapkan tahun ini akan mulai kenaikan, karena kita lihat juga dari tahun-tahun sebelumnya memang untuk tahun ini tren kenaikannya sangat signifikan sekali, dan dari semua itu memang masih didominasi oleh PMDN dengan jumlah proyek sebanyak 1.527 proyek. Totalnya untuk PMDN 1.331 dan PMA 196. Dari segi nominalnya pun masih didominasi juga oleh PMDN, yaitu sebesar 2,91 T, dan untuk PMA 1,74 T, dan memang juga masih didominasi di sektor pertambangan. Lihat tren kenaikannya kita yakin dan optimis insya Allah ini bisa tercapai, dan tentunya juga berkat bantuan rekan-rekan kita dari DPPTSP Kabupaten Kota yang mereka juga sangat giat sekali, baik itu melakukan pemantauan, pengawasan ke lapangan, dan juga mempromosikan proyek investasi yang ada di daerah masing-masing. Memang Pak Gubernur, beliau sangat concern sekali karena salah satu visi dan misi beliau itu kan adalah pertumbuhan ekonomi. Dan kita di sini mendapatkan mandat bahwa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu di sektor investasi, dan beliau selalu memberikan arahan yang jelas. Arahan beliau adalah permudah apabila ada calon-calon investasi yang masuk. Kemudian juga kata beliau, sekarang beliau lebih mengarahkan bahwa untuk perkuat sektor promosi investasi yang green investment. Nah, ini adalah komitmen beliau, jadi investasi hijau bahasanya sekarang kan, yang memang khusus di luar sektor pertambangan, karena masih banyak sektor lain yang memang diangkat. Beliau juga sering menyampaikan, Pak Gubernur, bahwa salah satu sektor yang memang sangat potensial sekali diangkat di Kalimantan Selatan ini adalah sektor pariwisata. Nah, ini adalah
proyek investasi yang sifatnya ramah lingkungan, kemudian juga sifatnya padat karya yang bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Apabila suatu potensi wisata dibangun di suatu lokasi, kita lihat bahwa perekonomian di sana jalan, ada investasi masuk, ya kan, di sektor pariwisata, kemudian kebudayaan kita jalan dan didukung oleh UMKM. Nah ini kan kita lihat sektor ekonomi jalan. Jadi multi efeknya itu dari segi perekonomian itu sangat banyak. Makanya beliau seringkali mengarahkan proyek expansion investment, kemudian sifatnya investasi yang sifatnya padat karya yang lebih membuka lapangan pekerjaan. Nah inilah komitmen beliau yang akan kita tindak lanjuti nanti ke depan. Pemirsa Kalsel TV, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Kalsel TV. Jangan pernah lelah mengejar mimpi. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu meraih masa depan. Saat kesempatan itu datang, ada Ready Cash yang paling memahami. Saat harapan itu tiba, ada Ready Cash yang paling memahami. Saat peluang itu hadir, ada Ready Cash yang paling memahami. Ready Cash paling memahami. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Saya kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua yang hadir setiap Senin pagi. Bagaimana kemudian program-program kita untuk menjawab agar jangan sampai kerusakan lingkungan ini terjadi, kita harus dilakukan dengan beberapa program yang khusus. Makanya kasus kenapa begitu tinggi di kita? Karena kasus kita, kebijakan kita yang saya katakan tadi, ini yang tidak sinkron. Kopi 1000 inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener dimanapun Anda selalu setia dan menantikan obrolan kami di SKS Talks. Anda tahu nggak tujuan orang yang sebenarnya? Kan beda. Pada saat kita bicara yang seperti ini langsung ini aja kan gestur kita kelihatan mana yang bergayaan, mana yang serius, ya kan? Tapi kalau tulisan kita tidak tahu mana orang yang serius, mana orang yang bergayaan. Kiri kanannya itu harus seimbang. Tapi bukan berarti keburukan itu harus seimbang dan kebaikannya tidak seperti itu. Tetapi kita berada di tengah itu jauh lebih baik. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, namanya salawat Ibrahim.
salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu yang ideal. Dia kan begitu ya, di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dijanjikan Allah alanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirino melepas ribuan peserta Jalan Sehat Bersama Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri FKPPI Kalimantan Selatan. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Kalsel TV edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fatia. Sampai jumpa. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirino melepas ribuan peserta Jalan Sehat bersama keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri FKPPI Kalimantan Selatan. Pengibaran bendera Star tanda dimulainya jalan santai dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sabirino atau Paman Birin, didampingi Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK dan unsur Forkompinda di kawasan Siring 0 km Banjarmasin pada Sabtu 16 September 2023. Kepada wartawan, Gubernur Kalimantan Selatan yang akrab disapa Paman Birin ini memberikan apresiasi terhadap jalan santai dalam memeriahkan HUT ke-45 FKPPI. Ia berharap kegiatan ini dapat lebih menggelorakan semangat dan kecintaan masyarakat terhadap olahraga. Ini kita kegiatan gerak jalan santai dalam rangka hari ulang tahun FKPI dan menyambut juga kegiatan Rakornas Hari Olahraga Nasional tahun 2023 ini, dan tentunya kita selalu ingin memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ya, oke, siap Paman. Sementara salah seorang peserta Jalan Sehat, Irham, mengaku sangat senang dirinya mendapatkan hadiah umroh. Ia tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah utama tersebut dan berharap agar FKPPI Kalsel semakin maju ke depannya. Dari mana Pian? Dari ketua RT 26. Nggih, menyangka lah Pak dapat umroh nih. Ulun tapi ada tanda-tanda Bang. Nggih, apa tuh Pak tanda-tandanya? Kembali ke Mekah lagi. Masya Allah. Ulun yo habis lebaran kan ke Mekah. Nggih. Nanti ketinggalan barang ulun. Insya Allah kembali lagi ke sana. Nggih. Iya. Jadi harapan Pian kayak Bapak? Semoga Paman sehat selalu, siap maju terus, pantang mundur. Nggih, makasih Pak. Kapten gaul supaya jadi manusia yang solehah. Amin. Solehah. Awannya waras dan tetap maju, insya Allah jadi. Amin. Iya, makasih Pak. Dalam kesempatan itu, selain hadiah utama yaitu umroh, untuk satu orang dan ratusan hadiah lainnya, Paman Birin juga membagikan hadiah uang tunai, mulai dari Rp500.000 hingga Rp40 juta kepada puluhan peserta Jalan Sehat yang beruntung. Demikian tim pemberitaan Afdi Persada FM melaporkan. Duta TV